Selamat malam Bapak-Bapak yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan beribadahkan PKB secara streaming. Malam hari ini ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Parapat Linde. Marilah kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah kepada Bapa di surga. Kita menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan dari Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Allah telah memberikan yang terbaik bagi setiap umat ciptaannya. Kita pun dipilih untuk mempersembahkan yang terbaik lewat persekutuan, pelayanan, kesaksian kita. Janganlah khawatir akan hidup di dunia ini, karena Allah sendiri yang menjaminnya. Karena itu, hendaklah kita terus sujud menyembah Allah, takut akan Dia, serta bersyukur dan bersaksi atas kasih yang Ia berikan. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur.
kasih budi. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mau beribadah PKB secara streaming ya Tuhan Yesus. Biarlah di dalam ibadah ini Engkau mau turut campur tangan ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini Engkau mau tuntun agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Semuanya ibadah dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kita akan membacakan Mazmur pujian secara berbalasan dari Mazmur 119 ayat 140 sampai 142. Janji-Mu sangat teruji, Dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina. Tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya. Dan Taurat-Mu benar. Saya persilakan duduk. Kita sambut dengan nyanyian Gita Bakti dari Gita Bakti 225, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kita tiba pada pelayanan firman. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari kitab Amos pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Amos pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sebagai bapak-bapak, kepala rumah tangga, kami datang menaikkan syukur terima kasih untuk peran yang baik yang Kau nyatakan bagi kami. Dalam ibadah Pelkat PKB ini, kami mau duduk diam sebentar untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu tetap menjadi pelita dalam kehidupan pribadi maupun persekutuan. Dalam Yesus Kristus, firman kebenaran, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Amos pasal 3, ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada Mesbah Betel.
sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pada ayat yang ke-13. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikian firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata berbalik. Tema kita pada malam hari ini berbalik kepada Tuhan. Nah, berbalik itu berarti berpaling. Berbalik berarti bertobat, insaf, kembali ke jalan yang benar. Berbalik arah berarti bukan saja kita balik, tetapi kita menengok. Bukan saja kita menengok, kita harus melangkah ke arah yang bertolak belakang. Jadi saudara-saudara, berbalik kepada Allah dapat dipahami bahwa itu adalah sebuah sikap, tindakan kita yang sadar akan dosa-dosa kita, lalu kita meninggalkan dosa itu, lalu kita berjalan ke arah Allah. Itu berbalik, bertobat, dan datang kepada Allah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, saya mau kemukakan tentang sebuah perjalanan. Dan saudara mungkin dengan apa yang saya ungkapkan ini kita bisa memahami arti dari berbalik. Nah, ketika kita berjalan, misalnya kita berjalan atau kita mengendarai motor. Nah, ketika kita berjalan, pada saat ada yang mengingatkan kita bahwa jalan di depan itu buntu. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada gengsi dalam diri kita. Apalagi kita menggonceng orang lain atau kita membawa mobil, di samping kita itu ada istri kita, teman kita, atau bisa juga ada anak-anak kita. Sehingga ketika orang mengatakan bahwa jalan situ buntu, kita mungkin berpikir bahwa coba saya jalan dulu baru saya lihat apakah buntu apa tidak. Jadi ada keras kepalanya, ada gengsinya ketika kita diminta untuk berbalik. Bisa juga kita merasa kecewa. Saya mau jalan ke arah sana, kok suruh saya berbalik. Lalu saudara-saudara yang terkasih, bisa juga kita menganggap bahwa berbalik berarti akan jatuhkan gengsi saya. Sehingga maju terus. Sehingga kita lihat di sana ternyata jalannya buntu. Dan bisa saja kita juga punya reaksi yang sering kali ada, kita balik tapi dengan ngomel, bersungut-sungut. Dan saudara, di sini adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau keras hati, maju terus, atau kita berbalik dengan ngomel, atau kita mengumpat atau bersungut-sungut ketika harus berhadapan dengan jalan yang buntu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, disinilah kita pahami bahwa reaksi itu ada juga dalam diri murid-murid. Ketika Thomas, murid Tuhan Yesus, dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit, dia sudah menampakkan diri. Thomas reaksinya apa? Kalau saya tidak melihat bekas luka di tangannya, bekas luka di lambungnya, saya tidak akan percaya. Kadang kita bersikap seperti itu, keras hati.
Kalau tidak ada bukti ya kita tidak percaya. Itulah yang terjadi ketika kita menjalani kehidupan ini. Ketika ada orang mengatakan balik, di sana tidak ada jalan, ada keras hatinya, ada gengsinya, ada juga balik tetapi dengan bersungut-sungut. Padahal saudara-saudara yang terkasih, anjuran untuk berbalik supaya kita tidak tersesat. Diminta untuk berbalik supaya kita tidak tersesat. Diminta supaya kita bertobat supaya kita tidak binasa. Bahwa dengan bertobat kita akan mendapat keselamatan, kesempatan kedua, pengampunan. Tetapi kita keraskan hati. Dengan kita bertobat berarti kita kembali menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi ada gengsi, ada marah, ada malu, ada keras hati, sehingga saudara dan saya tetap pada hidup yang lama, tetap melakukan yang itu-itu saja, padahal kita berada di dalam hidup yang tersesat. Saudara-saudara yang terkasih, perlu diingat baik-baik bahwa dosa pasti berhadapan dengan hukuman. Kita bisa bandingkan dalam Roma 6 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Yesaya 59 ayat 2, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dan saya harus bertobat. Kalau dosa kita berhadapan dengan penghukuman. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, usaha manusia untuk bertobat memang sia-sia. Kita membutuhkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, usaha kita untuk kembali kepada Tuhan itu sia-sia. Jadi kita harus memohon juga pertolongan dari Tuhan. Lalu ingat baik-baik, hanya Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Tuhan bila tidak melalui Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dari pemahaman ini mari kita melihat firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih, mari kita sedikit melihat siapa sih Amos ini. Amos adalah seorang yang berasal dari Tekoa, sebuah desa di daerah Yehuda, dan dia adalah gembala petani, dia juga pemungut buah ara. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dia punya pekerjaan yang mapan, tetapi dia dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman, menegur, mengingatkan umat Israel yang sedang berada dalam kehidupan yang berdosa. Saudara, kalau kita baca Sabda Bina Umat pada ibadah keluarga, kita lihat di sana bahwa umat beribadah dengan munafik. Umat fokusnya hanya pada materi. Lalu umat juga senantiasa menindas sesamanya. Nah, di sini Allah memanggil Amos untuk menegur dengan keras umat Israel. Dan saudara-saudara yang terkasih, Amos yang punya profesi yang mapan ini meninggalkan itu semua, lalu menjadi hamba milik kepunyaan Tuhan, lalu dengan berani dia menyampaikan apa yang diinginkan Tuhan bagi umat Israel. Bayangkan saja, umat berada dalam situasi yang sangat mapan, umat menindas satu dengan yang lain, umat beribadah tidak benar, umat beribadah dengan munafik. Sekarang Amos mau datang mengatakan apa yang Tuhan mau atas umat. Pasti Amos akan berhadapan dengan tantangan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Amos datang lalu dengan berani dia mengungkapkan apa yang diinginkan Tuhan atas umat Israel. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Amos yang mapan, Amos yang meninggalkan pekerjaannya karena panggilan Tuhan, lalu Amos yang melakukan kehendak Tuhan.
Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita melihat di sini bahwa Amos tidak main-main. Dia dipanggil, menyadari akan panggilannya, lalu dia sebagai hamba Allah, sebagai nabi, dia menyampaikan apa yang diminta Tuhan atasnya bagi umat Israel. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita lihat di sini bahwa Amos memberitakan tentang apa? Tentang penghukuman kepada umat Israel. Ayat 14, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas, hancurkan rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pasti konsekuensi dari panggilan Amos sebagai nabi ini berhadapan dengan masalah besar. Tetapi Amos tetap melakukan tugasnya. Yang kedua, kita belajar dari Amos bahwa bukan saja dia berani, tetapi isi dari pemberitaan itu adalah milik Tuhan. Dia tidak membawa pemberitaannya sendiri, tetapi dia membawa isi pemberitaan punya Tuhan. Dia tidak mengada-ngadakan, dia tidak hiperbola, dia tidak mengancam-ngancam, dia tidak menampilkan dirinya, tetapi dia menampilkan isi dari pemberitaan itu bahwa Tuhan sendiri. Tuhan akan menghancurkan semua, bahkan tempat-tempat ibadah di mana dilakukan persembahan-persembahan yang tidak adil itu, Tuhan akan hancurkan. Dan saudara-saudara yang terkasih, Amos melakukan hal itu. Amos meminta kepada umat, percuma kamu beribadah, menjerit berseru kepada Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, itu yang dihadapi, diberitakan oleh Amos dan dialami oleh Amos. Dan pasti dia berhadapan dengan apa yang disebut dengan konsekuensi dari pelayanannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini mari kita belajar. Yang pertama tentang berbalik, bertobat. Saudara dan saya kadang karena gengsi kita tidak mau bertobat. Anak kita sudah mengatakan, jangan gitu Pak, masa sih Papa terus saja rendahin Mama. Sebenarnya itu adalah ungkapan yang mau supaya kita meninggalkan dosa-dosa kita. Tapi kan kita gengsi, masakan yang menegur kita anak kita. Atau bisa saja saudara-saudara kita tidak mau bertobat karena kita merasa benar. Kita tidak mau bertobat karena kita merasa malu. Kita tidak mau bertobat karena kita terus senang hidup dalam kesesatan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, mari berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan bukan saja langkah kita yang berbalik, tetapi cara berpikir kita. Hidup kita, tindakan kita harus berubah. Tadinya yang kita lihat itu negatif semua, tetapi oleh tindakan berbalik itu kita mau bisa Tuhan tuntun kita untuk melihat secara positif. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang Tuhan juga hadir lewat perkataan anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, istri kita, orang tua kita, untuk mengingatkan kita untuk berbalik. Jangan gengsi, jangan terus ada dalam rasa malu, tetapi mari kita dituntun. Karena ketika kita tidak bertobat, kita akan berhadapan dengan penghukuman Allah. Kalau kita terus hidup dalam kesesatan, lama-lama kita mati rasa terhadap kebenaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih, betapa tidak enaknya hidup dalam ketidakbenaran. Yang kedua, mari kita belajar dari Amos. Amos berani untuk menyatakan kebenaran. Amos berani untuk mengatakan apa yang Tuhan mau bagi umat. Mari kita sebagai bapak-bapak, saudara dan
saya, maksudnya bapak-bapak itu kan imam dalam rumah tangga. Kita harus arahkan anak-anak kita supaya mereka hidup dalam kebenaran, supaya mereka juga hidup dengan hidup yang benar. Kita harus berani. Konsekuensi kita pasti kita akan dikatakan, papa lupa ya, papa juga buat salah. Oke, kemarin mungkin papa buat salah, sekarang papa harus buat yang benar. Kita harus bisa untuk menyatakan kebenaran kepada teman kita, kepada orang lain. Konsekuensinya mungkin kita tidak diterima. Amos berani melakukan tugas itu. Dia berani membayar harga dari tugasnya. Dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berani untuk mengatakan, yuk anak-anak ayo ke gereja, saudara dan saya harus juga ke gereja, harus. Kalau kita berani untuk mengatakan, ayo kita beribadah, mari kita juga beribadah. Jangan beribadah dengan sungut-sungut, tetapi kita bersyukur bahwa dengan perjumpaan kita dengan Tuhan akan memberikan kita ketenangan batin, akan membuat kita tenang berhadapan dengan badai COVID-19 ini. Dan saudara-saudara yang terkasih, saya mau ingatkan bahwa di dalam melaksanakan tugas pelayanan, pasti kita tidak disteril untuk tidak berhadapan dengan tantangan. Ada tantangan. Tetapi saudara ingat, siapa yang memanggil kita? Kalau Tuhan yang memanggil kita, dia bertanggung jawab untuk kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, percuma kita mengharapkan kasih sayang Tuhan sementara kita hidup dalam kebencian. Percuma kita mengatakan begitu positif, tetapi kita hidup dalam kehidupan yang negatif. Sehingga kehidupan kita sama sekali bukan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita hidup dalam kehidupan yang benar, karena hidup ini bukan diri kita sendiri. Ada anak cucu kita yang sedang belajar dari figur kehidupan kita. Mari kalau kita menjadi ayah yang baik, ayah yang bisa berbalik dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru, ayah yang senantiasa menyatakan kebenaran, maka anak-anak kita terhindar dari kehidupan yang tidak benar. Dan kita bersyukur di dalamnya. Pada masa tua kita akan tersenyum bahwa Tuhan itu baik. Tuhan bukan baik atas saya saja, tetapi Tuhan juga baik untuk anak cucu kita. Karena apa? Kita hidup dalam pertobatan, kebenaran, dan kita juga tidak berhenti di situ. Kita juga mau menjadi Amos-Amos zaman ini. Kita juga mau menyatakan kebenaran. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 243 bait 1 dan 2. Setia Tuhan
Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang di sorga, kami memuji kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu, kedaulatan-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang perkasa, yang menciptakan alam semesta ini, yang juga menciptakan manusia, dilengkapi dengan karakter Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memuji, kepadamu kami memuliakan namamu yang kudus, namamu yang indah, namamu yang manis dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, sebagai Bapa-Bapa kami bersyukur untuk peran kami. Engkau menempatkan kami sebagai ayah dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai imam, sehingga kami harus berperan yang benar, kami harus melakukan hal-hal yang benar, kami juga harus bertanggung jawab dengan peran-peran kami. Biarlah kami juga dapat menyatakan kebenaran, mengarahkan langkah anak-anak kami ke arah Tuhan. Kami juga boleh menjadi berkat bagi rumah tangga, menjadi imam, berdoa bagi seisi rumah tangga kami. Untuk itu Tuhan, tolonglah sehingga tidak putus-putusnya kami terus memohon campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan hadir dalam rumah tangga kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk semua bapak-bapak yang ada di rumah maupun yang masih bekerja, yang ada di tengah laut sebagai pelaut. Engkau juga jangkau dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Engkau juga hadir. Biarlah setiap doa permohonan kami bagi seisi rumah tangga kami senantiasa Engkau dengar, Engkau cukupkan, Engkau juga memberikan kelimpahan di dalamnya. Kami juga memohon Engkau berkati pasangan hidup kami, istri. Jangan tinggalkan mereka, ajarlah mereka juga bersyukur, ajarlah mereka menjadi tiang doa, ajarlah mereka juga dimampukan untuk mengatur rumah tangga dengan baik dan bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan, kadang kami tidak memberi teladan yang baik kepada mereka. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Tuhan sendiri mau tolong ketika kami bertobat meninggalkan kesalahan-kesalahan kami. Pulihkan kami kembali dan anak-anak kami juga boleh bersyukur mempunyai orang tua yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang terus berjalan dalam rel kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Dalam tumbuh kembang mereka, biarlah mereka ada dalam genggaman dan kasih sayang Tuhan. Remaja-remaja kami Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Orang muda kami, anak-anak kami masuk masa muda, Tuhan juga berkati. Berilah masa depan yang terbaik dan biarlah mereka tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Mereka meninggalkan cara hidup yang lama. Mereka tidak jatuh dalam seks bebas dan narkoba. Anak-anak kami memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengurus Pelkat PKB di 12 sektor. Tuhan juga berkati. Lindungi sehingga kami tetap waspada dengan setiap kehidupan yang diperhadapkan kepada kami. Bahwa kami milik kepunyaan-Mu. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan kami terus memperkatakan yang benar, melakukan yang benar. Dan kami juga senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau juga mau memberkati mereka yang sudah berhadapan dengan PHK. Tuhan, berkat berasal dari Tuhan. Dan Tuhan tidak menutup mata untuk situasi yang terjadi saat ini. Biarlah Tuhan juga pulihkan Indonesia, pulihkan ekonomi di dalamnya. Pemerintahan yang berjalan Tuhan juga berkati dan Tuhan juga kuatkan setiap bapak-bapak yang masuk masa pensiun. Jangan biarkan mereka berada dalam situasi post-power syndrome sehingga mereka begitu putus asa. Tetapi ajarlah mereka bersyukur bahwa sampai masa pensiun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga memohon kepadamu untuk bapak-bapak yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga jaga dan lindungi. Untuk keluarga yang merindukan kehadiran seorang anak, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu.
Pada saat ini Engkau juga mau memberkati setiap pelayanan, ibadah secara streaming, setiap hari Kamis. Ajarlah kami boleh memberi waktu, memberi kehidupan kami untuk masuk dalam ibadah, sehingga kami kembali dikuatkan, sehingga ketika kami berada di rumah saja, itu tidak membuat kami berkeluh kesah, tetapi membuat kami juga bersyukur bahwa waktu Tuhan akan terjadi dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami, dan Tuhan akan menghalau COVID-19 ini. Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami terus berdoa untuk para medis, orang-orang yang sedang mensosialisasikan COVID-19 sehingga memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Tuhan juga memberikan mereka ketabahan. Tuhan juga tolong kami sebagai warga Indonesia, berilah kami dapat menghargai setiap kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga kami selamat dan kami juga boleh terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ketika kami taat, ketika kami berjalan seturut dengan kehendak yang Kau hadirkan lewat pemerintah, ajarlah kami juga bersyukur kami berada sebagai warga Indonesia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami tak putus-putus juga berdoa untuk tim musik, untuk operator LCD, dan juga untuk Inforkom GPIB, untuk semua kami sebagai umat jemaat GPIB Irene. Tuhan tambahkan segala yang baik sehingga kehidupan peribadahan kami berkenan kepadamu dan kami menyambut pemulihan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan gereja, negara dan juga dunia ini. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita untuk pengucapan syukur. Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Ulangan 8 ayat 18 yang menyatakan, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 288, bait 1, 2, dan 3. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu, seraya mengucap syukur terima kasih kepadamu, karena sampai saat ini Engkau hadir membimbing kami dalam ibadah ini, sehingga bisa berlangsung sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami kaum bapak-bapak, bila kami bersalah, bila kami sadar akan dosa kami, biarlah kami berbalik kepada kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami memberikan persembahan yang kami tahu berasal daripada-Mu. Berkatilah persembahan yang kami berikan secara langsung, baik transfer ataupun menyusul kemudian ya Tuhan Yesus, agar persembahan yang kami berikan bisa berguna untuk pelayanan gereja GPIB Irene ya Tuhan Yesus. Berkatilah tangan-tangan yang mengolahnya ya Tuhan Yesus, agar bisa bermanfaat dengan baik ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terimalah persembahan ini ya Tuhan Yesus di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri. Bapak-bapak yang terkasih, ibadah secara ritual boleh berakhir, tetapi kita akan lanjutkan ibadah secara aktual di keseharian kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 230 bait 1 dan 2. Sungguh berat, Tuhan jawab doaku, karena Kau yang ku percaya, kekuatanku beri padamu. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun tenangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku, bimbang ragu pun hilang lenyap. Dalam dunia yang gelap, kuasa dosa membayangi, aku ingin tetap sertaku. Datanglah ya Tuhanku, singkirkanlah kabut dosa dan terangi jalan hidupku. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku, bimbang ragu pun hilang lenyap.
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di sorga, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai semua bapak-bapak, mulai sekarang kekal sampai selama-lamanya.